Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nela Rahmi. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai analisis unsur seni rupa dan prinsip seni rupa. Nah, apa sih itu unsur-unsur seni rupa? Unsur-unsur seni rupa merupakan semua hal fisik yang dapat dilihat dari suatu benda. Unsur-unsur seni rupa itu ada 8. Yang pertama ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Sedangkan prinsip seni rupa itu merupakan unsur non-fisik dalam karya seni rupa berupa kaidah atau aturan yang diyakini oleh beberapa seniman secara konvensional dapat membentuk sebuah karya seni rupa yang indah dan baik. Teman-teman, di sini kita akan menganalisis dua lukisan yang dimana nanti kita akan menganalisis bagaimana unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa yang terdapat dalam dua lukisan tersebut. Nah, lukisan pertama dapat kita lihat di sini. Nah, yang pertama ada kita analisis unsur-unsur seni rupa yang terdapat dalam lukisan ini. Yang pertama unsur titik. Unsur titik pada lukisan ini sudah tidak terlihat ya, karena sudah dikembangkan dalam bentuk garis, bidang, objek pada lukisan tersebut. Nah, yang kedua ada unsur garis. Unsur garis pada lukisan ini ada 2. Yang pertama garis vertikal ya, yang terlihat dalam garis tangan dan tempat duduk wanita tersebut, dan garis melengkung yang terlihat dari bentuk ember. Nah, yang kedua ada unsur garis. Yang ketiga ada unsur bidang. Unsur bidang pada lukisan ini terlihat dari bentuk pondasi tempat duduk yang berbentuk persegi ya. Nah, yang keempat ada unsur bentuk. Unsur bentuk pada lukisan ini bersifat non-geometris, terlihat dari objeknya yang berupa makhluk hidup, yaitu seorang manusia dan beberapa ikan. Nah, yang kelima unsur ruang. Unsur ruang pada lukisan ini terlihat dari warna ember, warna ember dan warna coklat yang dari keranjang di atas ember tersebut, sehingga terlihat di situ ember dan keranjang, dan kemudian ikan yang diletakkan pada keranjang tersebut, sehingga terlihat seperti kesan unsur ruang di dalam lukisan tersebut. Kemudian unsur keenam ada unsur tekstur. Unsur tekstur dalam lukisan ini terlihat menampilkan tekstur buatan ya. Tekstur buatan ini merupakan kesan permukaan objek yang timbul pada suatu benda. Nah, dapat kita lihat bentuk rok yang terlihat seperti lipatan-lipatan dalam bentuk figur manusia atau bentuk ikan yang ada di dalam keranjang, yang jika kita raba seperti ada unsur ataupun yang timbul pada lukisan tersebut. Padahal jika kita raba ataupun kita pegang itu hanya rata atau tidak dapat diraba. Nah, selanjutnya ada unsur warna. Unsur warna yang dipakai pada lukisan ini bervariasi. Ada warna primer, yaitu merah dari baju, biru dari rok, dan penggunaan warna analogus terlihat dari bayang-bayang objek orang yang ada di belakang gambar tersebut. Selanjutnya ada unsur gelap terang. Unsur gelap terang pada lukisan ini terlihat dari sapuan warna hitam dan putih di pergelangan tangan dan kaki wanita tersebut, yang menimbulkan kesan nyata dapat dipegang, serta warna putih dan hitam itu dapat hitam dan putih di bagian bawah menjadikan seolah-olah itu membatas tanah. Selanjutnya masuk kepada prinsip-prinsip seni rupa. Yang pertama ada prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan di sini memiliki prinsip kesatuan yang baik, keterpaduan antara wanita penjual dengan gambar ikan yang saling mengisi dan saling melengkapi ya, masih terlihat sesuai dengan bentuk aslinya seperti gambar orang, pakaiannya. Selanjutnya prinsip keseimbangan. Pada gambar ini tuh tidak terlihat
dapat dilihat dari bentuk kursinya yang terlihat kecil dengan tubuh perempuan yang besar, kemudian gambar bayang-bayang orang yang di belakang itu menimbulkan kesan yang tidak masuk akal, sehingga prinsip keseimbangan di sini tidak terlihat. Selanjutnya ada prinsip irama. Prinsip irama pada lukisan ini dapat dilihat dari pengulangan objek ikan ya, dan keranjang dengan warna yang berulang. Selanjutnya masuk ke lukisan yang kedua. Adapun unsur-unsur lukisan pada lukisan yang kedua ini, yang pertama ada unsur titik. Unsur titik di sini pada lukisan ini sudah tidak terlihat karena sudah dikembangkan dalam bentuk garis, bidang, bahkan objek. Selanjutnya unsur garis. Unsur garis pada lukisan ini ada dua ya. Ada garis vertikal dan garis lengkung. Garis vertikal dapat kita lihat dari garis kaki kuda dan badan kuda. Dapat kita lihat dalam gambar ini. Sedangkan garis lengkung terlihat dari kaki kuda yang diangkat. Selanjutnya unsur bidang. Unsur bidang pada lukisan ini terlihat dari pedang yang dipegang oleh Pangeran Diponegoro. Adapun bidang tersebut berbentuk persegi panjang. Selanjutnya unsur bentuk. Unsur bentuk pada lukisan ini bersifat non-geometris, terlihat dari objeknya yang berupa makhluk hidup, yaitu kuda dan manusia. Selanjutnya unsur ruang. Unsur ruang pada lukisan ini terlihat pada saat Pangeran Diponegoro itu menunggangi kuda, seolah-olah terlihat nyata kuda tersebut ditunggangi oleh Pangeran Diponegoro. Selanjutnya unsur tekstur. Unsur tekstur pada lukisan ini adalah tekstur buatan atau tekstur semu, yaitu tekstur kasar atau tidak rata pada background atau tekstur halus pada subjeknya. Selanjutnya ada unsur warna. Unsur warna pada lukisan ini terlihat dari background warna yang panas dengan perpaduan warna merah, jingga, kuning, coklat, putih, dan hitam. Selanjutnya unsur gelap terang. Unsur gelap terang pada lukisan ini tuh terlihat dari adanya perbedaan warna. Perbedaan warna baju Pangeran Diponegoro yang berwarna putih dengan warna kuda yang berwarna hitam. Sehingga dengan adanya unsur gelap terang pada lukisan ini menimbulkan efek keruangan. Selanjutnya masuk kepada prinsip-prinsip seni rupa. Yang pertama, dalam lukisan ini prinsip kesatuannya, lukisan ini memiliki prinsip kesatuan yang baik. Artinya gambar yang terlihat pada lukisan ini masih sesuai dengan bentuk aslinya. Bagaimana keadaan seseorang yang menaiki atau menunggangi kuda, masih saling melengkapi dan saling mengisi, dan ada keterpaduan di antara manusia dan kuda tersebut. Selanjutnya prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan pada lukisan ini masih baik ya. Dapat kita lihat pada lukisan ini keseimbangan antara bentuk objeknya, yaitu antara besarnya kuda dan manusia dengan yang menunggangi kuda tersebut masih masuk akal atau sesuai, artinya masih ada keseimbangan atau keseimbangan yang baik karena bentuk manusia dan kuda tersebut masih seimbang. Selanjutnya prinsip irama. Prinsip irama dalam lukisan itu dapat dilihat adanya pengulangan warna orange, coklat, sedikit merah-merah pada background lukisan, sehingga dapat kita lihat pada lukisan tersebut adanya prinsip irama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya analisis pada lukisan tersebut. Cukup sekian, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.